Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali setelah 9 menit berlalu, tapi masih ada yang juga belum juga mengisi hadir. Datu, Siti Laila. Datu ada? Siti Laila? Belum, ya nanti kita tunggu. Baik, hari ini sebagaimana biasa masih harus paparan, dan kelompok berikutnya akan Pisces ya, akan menyampaikan kelompok Pisces atau sudah langsung mau burung. Gimana Mas Raffi? Sudah di Untuk hari ini Aves Pak, yang Pisces sudah disampaikan 2 minggu yang lalu. Oke. Baik, silahkan sambil persiapan. Kita hari ini akan mengungkap fenomena perburungan sambil menunggu persiapan. Jadi burung ini salah satu ikon keindahan gitu ya, termasuk keindahan cinta, keindahan kesejahteraan hidup dan sebagainya. Jadi kalau orang sukses itu atau orang makmur sejahtera itu masih disimbolkan oleh banyak B. Nah, salah satunya kalau rumahnya sudah mapan, keluarganya sudah mapan, biasanya menyukai bunga-bunga. Orang Jawa bilangnya petetan, itu bunga. Nanti kalau apa ini? Kalau bunga sudah ada, sudah hijau, sudah cantik, maka dia mengendaki aneka aksen-aksen, menyukai bebatuan, sehingga ada batu mungkin ya ake, mungkin batu bonsai apa itu namanya, lupa biasanya apa sekali, karena saya mengagumi batu apa itu lekuk-lekuk batu yang dibuat oleh alam tetapi mempunyai ukuran miniatur yang bisa cantik kalau diberi background lampu, background warna dan sebagainya. Ya, termasuk kesenian Jepang, tapi itu juga salah satu yang disukai. Jadi bunga, kemudian bebatuan termasuk ake dan aneka apa itu hiasan yang lain. B yang lain yaitu burung. Kalau sudah indah semuanya tanpa suasana burung, maka juga B selanjutnya itu ya rada berbahaya, karena biasanya memang kalau sudah mapan semuanya dipunyai ya bini baru yang itu nggak usah diikuti. Sudah siap? Kelompok berapa ini? 14? 13 ya? Baik, untuk perburungan itu nilai etika yang paling tinggi adalah burung ocehan. Saya termasuk pernah maniak sama burung. Jadi untung ini bisa sembuh, kelihatannya obatnya cocok. Jadi habisnya juta-jutaan. Ya, dan yang nggak nguati ya biasanya berbohong dengan keluarga. Berapa burungnya harganya? 1.000, 2.000. Padahal 1.000 itu sejuta, 2.000, 2 juta. Ini bahasa itu muncul dari dunia perburungan karena tidak ingin keluarganya mengetahui bahwa burung. Jadi harga burung yang hari ini ditransaksikan di pasar untuk murai batu itu di kelas nasional itu satu burung harganya 1,5 miliar ditambah 1 Robicon. Nah, ini kalau bisa menangkarkan seperti teman-teman di Klaten, di Sukoharjo, di Solotigo itu menanggarkan salah satu bentuk konservasi
yang sangat menguntungkan, win-win solution dari konservasi dan ekonomi. Jadi itu juga menjadi perlu pengetahuan yang sangat dalam, praktek yang sangat lama untuk berhasil. Kelihatannya Pak Japron pensiun juga mau balik lagi, mau menangkarkan burung. Mungkin ada keluarganya yang sudah berhasil, nanti bisa belajar bareng. Nah, ini yang cocok. Komunitasnya itu enak. Belajar itu nggak ada rahasianya, nggak ada persaingan. Nanti nggak, kamu produksinya bagus, aku gagal. Tidak ada, karena pasarnya sangat tinggi, kebutuhannya juga terus tidak ada cukupnya. Satu orang itu tidak pernah punya berniat untuk berhenti membeli burung. Kalau satu pengen dua pengen tiga pengen sak, hutan-hutannya dibeli semua. Begitu. Jadi yang cewek-cewek ini juga biasanya suami-suami juga nanti biasanya bermain burung juga menghabiskan energi. Ayo sudah, silakan, ini baca terus yang komen kelas dulu. Sudah muncul PPT-nya, tinggal kelasnya, silakan. Baik Pak, mungkin di sini sudah saya slideshow tapi belum terlihat, mungkin saya berbesar saja di sini. Maksudnya gimana? Di sana belum kelihatan PPT-nya? Enggak, kita dibuat full screen saja ya Pak, soalnya gambarnya agak kecil-kecil. Oke. Enggak masalah sih kalau Pak Japron di full screen, mau di mini screen atau apa, yang penting kelihatan. Karena biasanya lihat HP, lihat YouTube, kecilnya lihat itu ya. Sudah terlihat dan suara saya sudah masuk ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Japron dan juga teman-teman sekalian. Yang saya hormati Pak Japron selaku pengampu dari mata kuliah Biodiversitas Hewan dari kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Pada sore hari ini, izinkan kami dari kelompok yang akan memaparkan materi 8 tentang AFES. Kelompok 1 terdiri dari Ariski Hyalin Kurniantoro, Dewi Ismayanti, Naufal Zuhri Imami, Rizka Aulia Putri Azhara, Esjil Angkasa Putra, Abdul Aziz Hakoni, dan Alvin Afriyandri. Kemudian mengenai pengertian AFES. AFES atau burung ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrate yang unik. AFES ialah hewan berdarah panas sama seperti mamalia. AFES ini berkembang dengan ovipar atau bertelur, sebagian besar hidupnya menetap dan ada juga hidupnya berpindah-pindah tempat. Nah, AFES termasuk dalam suatu kategori, maksud saya kelas AFES merupakan suatu kategori dalam kelas dengan subfilum vertebrate dan masuk ke dalam filum Chordata. AFES dibagi dalam 29 ordo yang terdiri dari 158 famili dan merupakan salah satu hewan bertulang belakang. Next. Mengenai biodiversitas dari AFES sendiri, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini jumlah spesies AFES di Indonesia mengalami peningkatan dari 1.794 menjadi 1.812 dengan komposisi status konservasi 31 bersifat kritis, 52-nya genting, 96-nya rentan, 241-nya terancam punah, 1.368-nya risiko rendah, dan 13-nya kurang data. Dari data tersebut, ada 557 jenis yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian jumlah jenis endemisnya berkisar 532, dan jumlah jenis sebaran terbatasnya berkisar 461. BirdLife International mencatat Indonesia merupakan
rumah bagi setidaknya 17% jumlah jenis burung yang ada di dunia dan berada di posisi keempat dalam kekayaan jenis burungnya. Tetapi berdasarkan endemisnya, Indonesia berada di posisi pertama yang memiliki jumlah burung endemis terbanyak di dunia. Next. Kemudian mengenai karakteristik dari aves sendiri, yang pertama mulutnya berparuh yang tersusun dari zat tanduk, kemudian memiliki sepasang kaki. Kaki-kaki ini digunakan untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, ataupun menyekar mangsanya. Kemudian aves ini bersifat ovipar dengan fertilisasi secara internal. Aves bernafas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan tambahannya. Aves bersifat homoeoterm karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Kemudian memiliki rangka yang supaya bisa terbang atau ocular bone, di mana tulangnya diisi oleh udara untuk mengurangi berat. Next. Kemudian mengenai reproduksi dari aves, burung yaitu sekelompok aves yang reproduksi secara seksual dengan mekanisme fertilisasi internal dan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Alat reproduksi burung jantan ini yaitu terdiri dari sepasang testis yang berbentuk oval. Terdapat saluran sperma atau vas deferens. Aves jantan tidak memiliki alat khusus untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh burung aves betina pada saat kopulasi. Next. Baik, yang selanjutnya adalah distribusi atau habitat aves. Jadi, habitat burung ini terbentang mulai dari tepi pantai hingga puncak gunung. Contohnya, burung yang mempunyai habitat di tepi pantai ini tidak dapat hidup di pegunungan dan sebaliknya. Namun, ada juga spesies burung yang bisa dijumpai di berbagai habitat, seperti burung kutilang ataupun Nonatosauricester yang bisa dijumpai mulai dari habitat bakau sampai pinggiran hutan dataran rendah. Selain itu, aves juga bisa berhabitat di hutan, danau, savana, gua, dan sungai. Nah, distribusi dan juga habitat aves ini bisa dipengaruhi oleh struktur vegetasi, juga beberapa aktivitas manusia, seperti modifikasi vegetasi dan juga aktivitas perburuan. Next. Menurut Catalog of Life, ordo dalam kelas aves ini ada sekitar 40 ordo, di mana beberapa ordonya yang bisa dilihat di layar, ada Accipitriformes, Falconiformes, Liliformes, dan lain-lain. Next. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan beberapa ordo yang umum dalam kelas aves, yaitu ordo Accipitriformes, ordo Anseriformes, ordo Apteridiformes, ordo Bucerotiformes, ordo Galliformes, ordo Passeriformes, ordo Pelecaniformes, ordo Speniciformes, ordo Strigiformes, serta ordo Strusioniformes. Next. Yang pertama yaitu ordo Accipitriformes. Karakteristik dari ordo ini yaitu dia mempunyai paruh tajam dan melengkung yang berguna untuk mengoyak daging yang dikonsumsinya, dan juga paruhnya dilengkapi oleh sere atau membran dari pangkal rahang atas di mana lubang hidung. Kemudian mempunyai sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu yang terletak pada bagian tepi luarnya, dan burung ini dapat terbang lama tanpa mengepalkan sayapnya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu mempunyai kaki dan cakar yang sangat kuat, bersifat karnivora. Kemudian burung ini beraktivitas hanya pada siang hari. Contoh spesiesnya ada Aquila gournei atau Raja Wali Kuskus, serta Spicaetus bertelsi atau elang Jawa. Baik, ordo yang selanjutnya adalah ordo Anseriformes. Karakteristik dari ordo ini yaitu pada spesies ini sayapnya berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki paruh yang besar, lebar, dan tertutup pada lapisan tanduk yang tipis. Bagian tepi paruh memiliki lemela, lidahnya berdaging.
Kemudian tungkai yang pendek dan berselaput renang, memiliki ekor yang pendek, memiliki bulu seperti kapas di usia muda. Ciri yang selanjutnya yaitu burung air tawar. Spesies ini termasuk burung air tawar yang memiliki bulu lebat dan warna yang bervariasi. Kemudian contoh dari spesiesnya adalah Anas gracilis atau itik kelabu, Sigas atratus atau angsa hitam. Next. Kemudian ada ordo Apterigiformes. Karakteristik dari spesies ordo ini adalah merupakan aves yang tidak bisa terbang, memiliki tulang korakoid atau tulang leher, dan skapula atau tulang belikat kecil. Hidupnya terestrial, memiliki bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft atau bulu tambahan. Sayapnya rudimenter atau tidak berfungsi dan memiliki paruh panjang dan ramping. Lubang hidungnya di ujung paruh, memiliki leher dan tungkai pendek. Tungkainya ada 4 jari. Pada tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contoh spesies dari ordo ini adalah Apteryx australis atau burung kiwi. Next. Kemudian ada ordo Bucerotiformes, di mana spesies pada ordo ini memiliki paruh yang besar dan kokoh, tulang vertebre, bagian aksis dan atlasnya menyatu, 18% jantan lebih besar daripada betina. Bersifat monogami, seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna hitam, kecuali bulu utama yang berwarna putih. Beberapa famili memiliki kaki yang panjang dan beberapa memiliki kaki yang pendek. Kelompok burung pemakan daging banyak berjalan di tanah dibandingkan terbang. Kemudian spesies ini bersarang di batuan atau pohon berlubang. Umumnya jenis ini hidup berpasangan dan bahkan berkelompok. Contoh spesies dari ordo ini adalah Berenicornis cumatus atau rangkong jambul dan Museros rhinoceros atau rangkong cula badak. Ordo yang selanjutnya yaitu Galliformes. Ordo Galliformes ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi, memiliki vigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruhnya pendek, bulunya ini bercabang, kaki perjal untuk mengais atau berlari, dan biasa hidup di daerah terestrial. Ordo Galliformes ini termasuk graminivorous atau pemakan biji atau rumput-rumputan dan dapat terbang pendek. Kemudian pejantan mempertunjukkan bulunya untuk menarik betina. Contoh dari ordo Galliformes ini yaitu Gallus varius atau ayam hutan dan Pavocrystallus atau merak. Next. Kemudian yaitu ordo Passeriformes, yaitu memiliki ciri susunan jari kaki 3 di depan dan 1 menghadap ke belakang, atau disebut juga anisodaktil. Kemudian memiliki bulu ekor kaku sebagai penyeimbang ketika bertengger. Paruh tidak bergigi, pemakan serangga, nektar, dan berbagai biji-bijian. Dikenal juga sebagai aves pekicau, dapat bersuara dan bersarang di sekitar pohon. Kemudian anakan burung bersifat altrixial, termasuk burung terestrial dan arboreal. Contoh dari ordo ini yaitu Passer montanus atau gereja Arsia dan Lontura leucogastroides atau dapat dikenal pipit bondol Jawa. Next. Yang selanjutnya yaitu ordo Speniciformes. Memiliki ciri yaitu carina sterni berkembang dengan baik, termasuk burung yang memiliki habitat di air, kemudian tidak dapat terbang namun dapat berenang.
memiliki bulu kecil yang seperti sisik dan sayap seperti dayung untuk berenang. Tungkai memiliki selaput pada jari-jarinya yang berfungsi mendukung untuk berenang. Kemudian terdapat 4 buah jari kaki yang menghadap ke depan. Contohnya yaitu penguin raja atau Aphtenodytes patagonicus. Kemudian ada penguin Adeliae atau Picocelis adeliae. Next. Selanjutnya ada ordo ordo ini memiliki ukuran kepala besar dan bulu. Yang keras, Mas. Biasanya mata besar dan menghadap ke depan. Tubuhnya dikelilingi oleh bulu-bulu yang tersusun secara radial atau menjari. Lubang telinga lebar namun tertutupi oleh kulit. Paruh berukuran pendek. Jari-jari kaki tajam untuk mencakram. Ordo ini biasanya aktif ketika malam hari atau disebut nokturnal dan bersifat predator. Contohnya ada Tito alba atau serak Jawa, dan ada Buba scandiacus atau burung hantu salju. Next. Keras lagi, Mas Fariski. Ya, Pak. Selanjutnya ada ordo Pelecandiformes. Sayap berkembang biak, berkembang baik dan tidak memiliki geraham. Memiliki pigostylus. Pada tulang sterni memiliki carina sterni. Ukuran lubang hidungnya kecil. Memiliki kantung pada daerah leher. Kakinya berselaput renang karena kebanyakan di air dan memiliki paruh yang panjang. Contohnya ini ada pelikan punggung merah muda atau Pelecanus rufescens dan undan coklat Pelecanus accidentalis. Next. Selanjutnya ada ordo Strutioniformes. Ordo ini termasuk kelompok burung yang tidak bisa terbang. Biasanya ukurannya tubuhnya besar, kepala leher dan tungkainya berbulu tipis. Memiliki kepala yang kecil, lehernya panjang, fleksibel dan teratur. Paruhnya pendek dan besar dan bulu tidak bercabang. Kaki berjari-jari 2 dan dapat berlari cepat. Terdapat symphysis pubis tanpa pigostyle. Termasuk hewan terestrial. Tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya ada spesies Strutiocamelus atau burung unta. Next. Lanjut. Peranan hewan dari kelas Aves diantaranya yaitu telur dan dagingnya dapat digunakan sebagai bahan makanan yang memiliki sebagai sumber protein, dan sarang walet biasanya dapat dimasak menjadi masakan sop sarang burung. Peran berikutnya yaitu bahan obat-obatan yang biasanya terbuat dari sarang burung walet dan telur itik. Peran berikutnya yaitu hiburan, dapat digunakan sebagai hiburan, misalnya burung yang suaranya merdu dan burung yang dapat dilatih untuk bermain sirkus, serta burung yang memiliki keindahan. Hewan Aves dapat digunakan sebagai bahan industri, misalnya ada bulu entok yang digunakan dalam membuat stok atau satu. Burung Aves juga memiliki peranan yaitu sebagai predator alamiah yang memangsa ulat maupun serangga. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelas untuk bisa berdiskusi perihal Aves
Ada 2 yang raise hand. Baik. Silakan. Sebenarnya sudah ada 2 yang baik. Silakan. Pada PI Satria Utama, dipersilahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya Raffi Satria Utama, izin bertanya. Dicatat ya. Jadi nanti biar jadi tambahan untuk PPT-nya. Ya, teman-teman, kan seperti kita ketahui, rata-rata ya, yang saya tahu bahwa rata-rata burung yang statusnya endemik pada suatu daerah adalah burung yang tidak memiliki kemampuan terbang atau dengan kemampuan terbang sedikit hingga menengah. Pertanyaan saya, apakah ada burung dengan kemampuan terbang menengah hingga sangat jauh, tetapi itu masih menjadi endemik pada suatu daerah? Dan kenapa gitu loh kan? Padahal burung tersebut itu bisa mencari makan lebih jauh untuk menemukan ekosistem yang lebih baik. Terima kasih. Mau dilanjut Aprilia atau mau dijawab dulu? Baik Pak, saya punya bertanya. Burung itu kan memiliki karakter sayap yang berfungsi untuk terbang. Namun ada spesies yang tidak bisa terbang walaupun punya sayap. Nah, itu mengapa sayapnya tidak bisa berfungsi? Kami minta tolong jawab. Terima kasih. Jelas, Mas Abdullah dan kawan-kawan, pertanyaan Mbak Aprilia. Tempat saya ribut sekali. Iya, mohon maaf Pak, di saya juga belum terdengar. Mungkin Aprilia bisa minta tolong diulang sekali lagi. Iya. Jadi kan burung mempunyai karakteristik, mempunyai sayap yang berfungsi untuk terbang. Namun ada spesies yang nggak bisa menggunakan sayapnya itu buat terbang. Nah, mengapa bisa demikian ya? Terima kasih. Oke. Silahkan, masih ada lagi, baru 2 yang angkat jari, angkat jempol, raise hand. Baik, mungkin teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi ada pertanyaan dari Mas Raffi tadi, adakah burung yang secara kemampuan terbangnya itu leluasa tetapi distribusinya indigenous, lokal. Jadi kita perlu sampaikan yang namanya lokal atau indigenous itu bisa indigenous komunitas yang sempit, tetapi juga bisa luas seperti pulau, katakanlah pulau Kalimantan saja atau pulau Sumatera saja dan sebagainya, itu masih di kategori indigenous. Jadi biasanya ada nama lokalnya, nah, itu yang mengindikasikan itu termasuk indigenous dan tidaknya. Ini sudah saya bantu, ayo Mas Rizky. Mas Rizky suaranya ngebas ini, kayak presenter banget ini. Mas Raffi juga suara-suara yang bagus nih harus berani muncul di YouTube atau di vlog-vlog gitu ya. Jadi harusnya harus memanfaatkan sumber daya lingkungannya, memanfaatkan sumber daya dari pribadi, nah itu bisa diolah. Apalagi yang pinter-pinter mengolah kata, mengolah intonasi, ya itu silahkan. Itu banyak objek-objek tentang hewan dan sebagainya yang bisa untuk berlatih atau menjadi agenda, bahkan kalau perlu ya menjadi suatu komoditi. Sekarang dunia per-YouTubean juga begitu
produktif, bisa menghasilkan. Nah, tinggal kita itu bermain di wilayah apa. Ada yang bermain dengan musik, ada yang bermain dengan teknologi, ada yang bermain dengan masak-memasak dan kehidupan sosial, ya silahkan. Tapi kita kan punya kemampuan di aspek biologi yang bisa kita link, kita kait-kaitkan dengan kebudayaan kita. Silakan Mas Rizky dan Mbak Siska, Rizky, Abdullah untuk menjawab. Halo, kelompok 8, jangan lama-lama. Iya Pak, mohon maaf kami diskusikan sebentar lagi ya Pak. Mungkin 1 menit. Jadi kemudian yang kaitannya dengan terbang tidaknya itu tentu ya harus bisa dirangkum dalam hal morfologi badan, perilakunya, jenis pakannya, jenis mangsanya, potensi mangsa, potensi predatornya. Jadi kalau predatornya banyak di udara, ya ngapain harus naik-naik ke udara, sementara di daratan ya lebih aman. Nah, itu nanti dicontohkan jenis apa yang memiliki strategi itu. Sebelumnya mungkin Raffi, apakah pertanyaannya benar seperti itu atau ada koreksi? Ya hanya seperti itu saja. Kan endemik kan ya. Baik. Contohnya misalnya kayak elang brotok itu kan sama elang botak kan ya hampir 11-12 itu kan spesiesnya kan sama dari Amerika sama sini. Sama yang lain-lain itu kan dari jauhnya tapi bukan endemik gitu loh maksudnya. Nah, endemiknya boleh yang kecil, boleh yang besar sembarang. Baik, terima kasih. Ya kayak guyonan Jawa itu ya ada. Kenapa kerbau nggak bisa terbang? Ada yang jawabannya guyon. Karena kalau terbang nanti kotorannya, telepongnya itu bisa numpai kampung, ngelilipi matanya siapa ketiban telepong kerbau yang gedenya bisa 25 kilo sekaligus. Guyonannya gitu. Simpan dulu Mbak Devi Salsabila, ini masih didiskusikan. Memang gimana diskusinya? Ya, diskusinya lewat chatting ya. Ayo yang sudah siap, nanti diperbaiki dengan teman-teman, jangan kelamaan. Mana yang siap dulu, yang sudah punya poin. Dari yang ringan-ringan dulu, baru nanti detail-detail biar diklarifikasi oleh kelas sendiri. Jawaban? Baik, mungkin. Silakan. Hai. Mungkin menjawab yang pertanyaannya Aprilia terlebih dahulu ya. Jadi mengapa burung itu ada yang bisa terbang namun ada yang tidak? Itu ada beberapa faktor, di antaranya karena tidak adanya rangka tulang dada. Jadi rangka tulang dada ini itu terhubung ke otot untuk terbang. Nah, jika spesies dari hewan tersebut otot dada ini tidak berkembang dengan baik, atau mungkin bahkan
tidak memiliki seperti itu akan menyulitkan bagi spesies tersebut untuk bisa terbang. Jadi ada beberapa burung yang tidak bisa terbang seperti itu. Nah, burung yang tidak bisa terbang biasanya memiliki ukuran yang cukup besar, misalnya seperti burung unta, burung emu, burung kasuari maupun burung siwi. Dan kebanyakan hewan yang burung yang tidak bisa terbang itu malah memiliki kelebihan atau istilahnya ototnya itu lebih pada kakinya. Misalnya ya seperti burung unta tadi, seperti itu. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan dari kelompok, dari pemakalah sudah dijawab, setidaknya tadi disinggung mengenai ukuran badan, kemudian keberadaan tulang carina sterni itu tadi sendiri. Kalau otot dada ya ada lah Mas, otot dada. Hanya otot dadanya tidak tumbuh berkembang sebagaimana ayam yang kita makan sehari-hari itu. Di fried chicken itu kan pasti setengah kita itu adalah dada. Dada itulah yang banyak otot yang tumbuh sangat kuat karena memang untuk mendukung sayap yang besar. Jadi ada otot dadanya yang diperbaiki. Maaf Pak, koreksi tadi salah omong. Mungkin maksud saya rangka tulang dada, bukan ototnya yang tidak. Dimaafkan, puasa dimaafkan, lidahnya sudah. Halo, ada yang bisa nambahkan secara perilaku yang lain? Apakah terkait dengan predatornya, apakah terkait dengan makanannya, apakah terkait dengan lingkungan kebutuhan dia, dan sebagainya. Mungkin saya izin menambahkan kembali ya, Pak. Ya. Kalau ini menurut pendapat saya, jadi mungkin untuk burung-burung yang tidak terbang itu juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya makanan yang dia cari atau istilahnya kebutuhannya itu memang kebanyakan bersifat terestrial. Misalnya seperti ayam yang mencari ulat yang ada di tanah, seperti itu. Jadi ya itu salah satu penyebab secara lingkungan, secara penyesuaian hidup seperti itu. Oke, jadi seperti burung unta, seperti burung kasuari, itu kan makanannya cenderung omnivor. Kadang-kadang juga akan berburu hewan invertebrata, berburu hewan-hewan melata dan sebagainya, juga umbi, dedaunan yang memang banyak melimpah di daratan atau di tanah, di permukaan lantai hutan misalnya. Sehingga ya dia survive-nya di situ karena pilihannya lebih banyak di situ daripada di pepohonan yang tidak bisa didapatkan banyak biomasa ya. Kemudian ya tentu dengan pakannya, badannya yang besar, otomatis dia akan memerlukan biomasa pakan yang banyak. Nah ini kan juga membebani secara gravitasi, secara ringan terbangnya, ya otomatis juga ini tidak layak. Nah, kemudian karena mereka berada, kalau kiwi kan tidak terlalu, bukan seperti jenis burung besar ya. Tetapi kiwi itu mapan karena di lingkungannya, di samping pakannya di tanah, juga predator-predator strategisnya tidak ada. Hanya di daerah New Zealand itu hampir tidak memiliki predator sebagaimana di daratan Asia atau daratan Afrika, Amerika, nggak ada. Di sana harimau itu kan nggak ada. Jadi makanya hewan-hewan lebih settle di daratan. Di sana ada burung sejenis burung paruh bengkok yang kebetulan di sini tadi tidak diuraikan ya, Psittacidae. Psittacidae itu keluarga betet, sangat banyak sekali, dominan di Papua dan juga Australia, di wilayah timur Indonesia itu sangat dominan. Di sana burung betetnya yang itu ukurannya lebih besar, dan karena besar ya konsekuensinya ya
boros kalau harus terbang, sehingga dia lebih menyukai hidup di tanah. Tapi hidup di tanah itu di samping memerlukan teknik-teknik perilaku mengamankan atau menyelamatkan diri, maka banyak juga moda-moda untuk kamuflase, modal-modal pertahanan diri, dan juga mempunyai keunggulan-keunggulan yang lain. Jadi seperti burung unta, itu kan badannya besar, dan dia sangat strategis menjadi sasaran dari predator singa harimau. Tetapi kan jarang sekali singa harimau itu relatif jarang menyerang burung unta, karena burung unta itu pelari. Kemudian yang lain itu kakinya luar biasa kuatnya. Dia kalau nendang itu bisa rumah sakit lah. Sampai ketendang sama itu dijamin masuk rumah sakit. Jadi saking kerasnya tendangan. Nah, konsekuensi yang lain karena mereka berada di sekitar predator-predatornya juga biasanya risikonya populasinya kecil. Dalam hal ini kan tidak ada yang populasinya gede, baik itu Strutioformes ataupun burung-burung yang ada di lantai hutan sendiri kan umumnya populasinya kecil. Karena kenapa? Ya karena anak-anaknya, survivorship-nya, tingkat keberhasilan hidupnya rendah karena menjadi sasaran predasi. Burung unta sekalipun itu kalau sudah usia-usia tertentu lolos karena memang sudah mahir, tapi bagi chickennya atau anak-anaknya mereka sangat rentan sekali, sudah angkrem atau sudah periode mengeramnya lama, jumlah telurnya sedikit, kalau sudah menetas itu menjadi sasaran predasi. Jadi itu yang menjadi konsekuensi intervensi dari lingkungan terhadap suatu populasi biota. Nah, ada lagi. Ayo selain Mas Abdullah, ada yang bisa menambahkan lagi? Izin masuk Pak. Silakan. Saya ingin menambahkan, jadi ada juga jenis aves seperti penguin itu, jadi karena habitatnya yang di benua Arktik itu di es, jadi memaksa adaptasi tubuhnya itu jadi yang sayapnya itu berubah jadi seperti dayung, jadi tidak bisa terbang melainkan malah mahir dalam berenang gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Jadi penguin ini salah satu burung yang dikategori sebagai burung akuatik. Jadi kalau burung-burung yang ada kita kenali di Indonesia itu bukan burung akuatik tetapi burung semi akuatik. Misalnya kelompok bebek, ya, Anseridae, Anatidae, kemudian juga kelompok pelikan, bangau, kuntul dan sebagainya itu dia mempunyai adaptasi yang kuat berada di air, pelikan dan sebagainya. Tetapi dia bukan burung air karena dia mencari makannya di air, tetapi kehidupan untuk bertahan hidup, untuk reproduksi, berinteraksi dengan lainnya itu ada di darat. Jadi kalau yang burung penguin, nah itu memang mencari pakannya, berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Nah, tekanan predator itu berasal dari air. Jadi itu betul. Bahwa mereka karena pakannya ya terutama, karena makanannya ada di laut. Baik Mas Yusra, ada lagi yang lain? Jadi ada yang tidak mempunyai sayap, sayapnya rudimenter, jadi bukan tidak mempunyai sayap, sayapnya rudimenter seperti burung kasuari atau itu
burung unta. Jadi sayapnya ya tinggal kecil, hanya sebatas untuk menyeimbangkan pada saat lari, untuk belok kiri belok kanan dengan ekor dan menggunakan sayap. Tetapi sama sekali tidak bisa dikepakkan, sehingga lembar-lembar bulu itu ya hanya setangkai ibu atau induk bulu, tangkai bulu. Jadi tidak ada apa itu. Nah, nanti dicek dulu struktur bulu, saya lupa malah. Oke. Sudah puas dari Mas Raffi? Mas Raffi sendiri punya jawaban atau punya argumen komen yang lain, silahkan. Sambil menunggu, silahkan yang jawaban dari Mbak Aprilia. Mohon maaf Pak, tadi jawaban untuk Aprilia. Kalau yang Raffi, kami sudah menyiapkan. Jadi mungkin dari April bagaimana? Apakah ada tanggapan atau cukup? Sudah sangat jelas aku nih. Terima kasih. Baik. Tadi yang raise-nya siapa lagi ya? Untuk Mas Raffi, jawabannya ayo silahkan kelompok 8. Baik, Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Raffi. Jadi kelompok kami menemukan literatur yang menyebutkan bahwa khusus untuk burung endemik, para ahli ini sepakat untuk mengelompokkan daerah burung endemik sesuai dengan luas wilayah sebaran termasuk tempat terbiaknya yang berupa dataran kurang dari 5 juta hektar. Nah, jadi walaupun burung tersebut bisa terbang, mungkin karena makanan dan berbiaknya itu sudah tercukupi di wilayah tersebut, jadi dia tidak perlu terbang lebih jauh lagi, sehingga burung tersebut masih masuk burung endemik. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada elang-elangan seperti elang ular Sulawesi, elang alap kecil, elang Flores, elang Jawa, dan lain-lain. Seperti itu. Silakan apabila ada tambahan lagi atau ada koreksi dari Pak Jafran. Baik, jadi jawabannya sudah ditentukan, ada 5 juta hektar ya tadi ya, batas teritorial. Ya, karena sudah tercukupi, kemudian juga tidak apa ya, menginvasi daerah yang lain tentu belum selalu mendapatkan kemanfaatan, tapi juga berisiko gitu. Jadi kecukupan sumber daya dari suatu wilayah itulah yang akan menentukan urgent atau tidaknya suatu kelompok akan berinvasi ke daerah yang lain. Jadi ciri khas yang paling gampang itu ya bisa kita ketahui dari nama-nama lokal yang ada di belakang nama spesiesnya. Ya, misalnya ada Moluccensis, ada Sondaensis, ada Javanensis. Nah, ini identitas-identitas yang merupakan ciri dari endemis. Nah, kebetulan di Indonesia itu kan terdiri atas 17.508 nan. Kalau nan itu ya ada yang tambahannya atau kurangnya ya, lebih kurang. Itu setiap pulau itu ada kecocokan spesifik terhadap suatu biota, sehingga makin banyak pulaunya makin banyak endemisitas. Itu jadi pulaunya kecil-kecil itu yang endemik lokalan seperti itu sangat banyak sekali. Sehingga ini juga kita dari sisi endemisitas itu unggul karena disupport oleh wilayah yang banyak sekali pulau-pulaunya. Oke, katakanlah sebagai contoh ya, ini ya, kita bicara burung cendrawasih. Cendrawasih itu kurang apa? Dari sisi kapasitas area teritorial. Dia bisa pergi ke Indonesia Tengah, Indonesia Barat, sangat mudah sekali. Apalagi ke Australia. Tetapi faktanya kan ya tetap mereka mapan di
Papua, tidak mau pindah-pindah. Kalaupun ya sedikit paling ke arah Nusa Tenggara Timur atau ke sana. Jadi tidak bisa sampai ke Jawa karena ya Jawa jangan dibayangkan terbang langsung dari Papua terus ngikut pesawat atau naik tumpangan yang lain ke Jawa, ya itu dari generasi-generasi pindahnya per pulau kan sangat memungkinkan. Tapi faktanya kan tetap mapan di sana. Jadi mereka tidak mau berisiko, ambil kesempatan untuk meskipun secara morfologi, secara daya jelajah, secara orientasi habitat itu mereka sangat berpotensi, sangat mudah. Jalak Bali, ini contoh yang lain, ini salah satu sumber daya hayati kita yang sangat terkemuka, sangat masyhur, hampir punah, tapi kebetulan ada orang Amerika yang masih menyukai dan mereka menangkarkan di Amerika. Nah, kemudian di akhir kritisnya Jalak Bali, ternyata orang Amerika mau menempatkan kembali, mengembalikan burungnya ke Bali. Setelah itu lokasinya jadi bekas di mana dahulu habitatnya dikembalikan di sana. Ya, termasuk Bali Barat dan juga mana itu Banyuwangi Timur kawasannya. Jadi sempit sekali. Ya meskipun hari ini ya banyak penangkar-penangkar dari Klaten, dari Sukoharjo, dari Pulau Tigo, Sulu, sukses menangkarkan luar biasa. Itu. Tapi kan di alam tetap tidak ada. Kalaupun di alam ada, ya ada burung harganya puluhan juta kok terbang. Wah ini bukan sebagai burung itu, artinya ratusan ribu yang terbang harus dikejar, harus ditangkap, harus Jadi tradisinya di kampung-kampung kalau ada burung terbang itu ada yang bawa jala, ada yang bawa pulut, bawa getah, ada yang bawa jaring, ada yang bawa senapan, ada yang bawa ketapel. Pokoknya rame kalau ada burung lepas. Itu sekalipun burungnya jenisnya ya jenis mahal ya, tapi nggak semudah itu untuk bisa pindah ke lokasi lain. Bahkan untuk mengintroduksi suatu kawasan dengan spesies endemis yang lain itu juga memerlukan kegagalan yang tinggi. Jadi Pak Jabron termasuk pengelola KHDTK, kawasan hutan dengan fungsi dengan tujuan khusus Universitas Diponegoro, yaitu di Hutan Penggaron bersebelahan dengan Jateng Pak. Nah ini sudah mulai ada kerjasama dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nasional dari Kementerian. Nah, BKSDA ini seringkali tugasnya adalah menginvestigasi, memantau dan menyita hewan-hewan yang dikategori langka dan itu memerlukan suatu tempat karantina sebelum dikembalikan lagi. Jadi targetnya hanya dikembalikan ke lokasi di mana aslinya. Kalau itu misalnya berupa orangutan, nah orangutan ini dikenali ini spesies Sumatera atau spesies Kalimantan. Di Kalimantan pun nanti ada subspesies, ada 3 subspesies. Kalau salah mengembalikan, burung juga sama, salah mengembalikan, maka hasilnya kematian karena dia akan dibuli, akan dikeroyok, akan diganggu oleh jenis-jenis yang sudah mapan di sana. Nah, ini indikasi bahwa kita meskipun secara morfologi, secara habitat itu memiliki kesesuaian, tetapi untuk bisa berinvasi, berpindah atau mengambil habitat yang baru itu menjadi suatu tantangan baik dari sisi hewannya sendiri maupun dari sisi pengelolaan. Silakan ada yang nambah pertanyaan boleh. Baik, kita lanjut untuk materinya sambil menunggu pertanyaan, jangan segan-segan. Kita bisa berbagi dari contoh-contoh spesies. Ya. Ada yang sudah raise hand. Oh Mungkin ya. ada tahu dari Devisa dipersilakan.
Silakan bertanya. Devi. Saya Devi Salsabila izin bertanya. Untuk kelas AFES kan pada umumnya dia berdarah panas atau homoiterm ya. Ya. Homoiterm ini kan contoh perilakunya mereka akan melakukan migrasi dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih hangat. Tapi kenapa ada beberapa AFES yang tidak melakukan migrasi dan malah ada beberapa juga yang dapat bertahan atau hidup di daerah yang dingin? Begitu sih, apa dapat dipahami pertanyaannya? Sangat dipahami. Iya, terima kasih kalau begitu. Aku teman-temanmu nggak ada yang jawab. Ima, silakan Ima. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok AFES. Imawarti izin bertanya, berkaitan tadi udah disinggung Devisa juga tentang migrasi burung. Nah, pertanyaannya kayak setiap tahun itu kan ada migrasi burung kayak yang Cipiter sama SMA itu. Mereka kan kayak migrasi ke daerah tropis, maksudnya yang lebih hangat waktu di negerinya musim dingin. Nah, kenapa mereka tidak memilih untuk tetap tinggal di negara yang dituju, ya, negara tropis itu? Kenapa harus kembali lagi ke negara subtropis itu? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik. Bagus sekali pertanyaannya ini. Mohon maaf Pak, di saya tadi kurang terdengar. Mungkin Ima bisa minta tolong diulang kembali. Iya, kebetulan Ima suaranya saya gaspol di sini. Kayak berkaitan dengan migrasi. Setiap tahunnya itu kan ada migrasi burung dari daerah yang subtropis ke daerah tropis. Contohnya dari daerah ke Indonesia. Contohnya kayak burung Korea, Jepang, Soviet, dan sebagainya itu pindah ke Indonesia. pindah ke Indonesia. Nah, kenapa mereka itu harus kembali ke negaranya? Kenapa tidak stay di Indonesia gitu? Padahal kan maksudnya di Indonesia kan nggak ada musim dingin nih. Kenapa harus kembali begitu? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Baik, kita kebetulan kalau di program studi biologi kita salah satu mata kuliah kita itu adalah biologi hewan, ekologi hewan liar. Nah, ya ini karena kita mempunyai sumber daya fauna yang sangat banyak sekali dan umumnya juga tidak ada kepedulian, tidak ada concern kepada sumber daya kita, kekayaan kita sendiri, makanya kita mencoba untuk bisa mengungkap pengetahuan mengenai salah satu isu pengetahuan yang sudah sangat tersohor itu adalah masalah migrasi. Jadi hari ini kita juga sangat bersyukur karena kita mempunyai ahli migrasi burung yaitu Pak Baskoro sendiri yang kebetulan juga mengampu mata kuliah ekologi hewan liar. Jadi Pak Baskoro itu mempunyai kegiatan rutin dalam pemantauan burung-burung migrasi dengan berbagai koleganya di berbagai belahan bumi. Jadi burung migrasi itu boleh dikatakan burung yang tidak punya identitas KTP. Sehingga banyak pihak yang menganggap itu tidak penting untuk dilindungi karena itu bukan bagian dari saya, bukan kekayaan saya. Begitu. Semua negara yang kampiran, yang dari Soviet pindah ke Korea, dari Korea naik ke turun ke Indonesia, dari Indonesia turun ke Australia dan sebagainya, itu kan berarti kan tidak punya wilayah tetap alias tidak punya KTP, sehingga mereka juga tidak mempunyai lembaga-lembaga di kedinasan atau lembaga-lembaga formal yang bisa concern, bisa peduli, bisa memanage sirkulasi atau pergerakan dari hewan-hewan itu. Sehingga ternyata sangat rawan mengalami ancaman karena umumnya mereka datang ke perairan kita, datang ke pantai-pantai, datang ke daerah-daerah itu kan karena makanan.
Tetapi makanan yang biasanya tersedia alami, terus kawasannya dirubah, kawasannya diperuntukkan lain, maka akhirnya hewan-hewan itu akan kesulitan mendapatkan pakan. Karena menempuh perjalanan panjang, membutuhkan energi yang sangat banyak. Kalau diganggu, maka mereka sangat rentan, sangat rawan mengalami kegagalan migrasi, kegagalan siklus reproduksi, dan berakibat makin sedikitnya populasinya. Jadi ini sangat memprihatinkan karena tidak ada. Sudah pertanyaannya dari Devisa maupun dari Imawarti. Naufal, Hasil, Abdullah, Alvin, Siska, Dewi, dan Ariski. Sambil menunggu, kita masih nyambung dengan yang kaitannya dengan manfaat, ya, manfaat ekonomi, ekologi, sosioekonomi. Jadi ekonomi tentu ya kaitannya dengan masalah nilai rupiahnya. Saya sampaikan tadi, ada yang bernilai karena suaranya, ada yang bernilai karena dagingnya, ada juga yang bernilai karena fungsi-fungsi yang lain. Jadi di perburungan tadi masalah burung kicauan saya sudah sampaikan, harga burung yang kita pernah ikuti harganya itu ada satu burung murai Medan, nah, itu burungnya kecil, sedang lah, suaranya nyaring sekali, memang senengannya fight atau bertekai dengan lawannya baik dengan suara maupun dengan fisiknya. Itu dihargai 1 miliar cash, 1,5 miliar cash ditambah 1 Rubicon yang harganya kita ambil 1 juara. Harga-harga di sekitar 1 miliar itu luar biasa, masih banyak banget. Jadi setiap penggemar burung juara satu, nah itu langsung menaikkan harga. Jadi itu yang secara ekonomi. Secara ekonomi juga ada yang diandalkan karena produktivitas telurnya. Kita memilih varietas-varietas yang dalam satu periode bertelur bisa mencapai puluhan atau bahkan ada yang mendekati 100 telur. Wah, itu luar biasa sekali. Ada burung ayam kita juga banyak yang sangat produktif, misalnya ayam temani, itu salah satu jenis burung yang kapasitas produksinya bisa mencapai 250 ekor dalam pas bertelur. Sayangnya itu termasuk kategori unggas mistis yang digunakan untuk ritual-ritual Jawa, Jawen. Nggak tahu kalau di luar Jawa ada yang pakai ritual itu. Jadi ayamnya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, organ-organ dalamnya hitam. Yang hitam-hitam itu disukai dedemitan. Jadi aku sendiri nggak ngerti. Mau melihara karena seneng dagingnya, seneng warnanya, tetapi ada yang bilangin nggak usah Pak, wong itu daging yang lain banyak, wong melihara yang bernilai mistis, nanti kejadian-kejadian. Ya sudah, wong mistis itu memang ada dan setan itu memang ya ada, ya udah. Jadi ada yang bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi juga ada yang sangat sederhana seperti shuttlecock tadi. Kalau di Eropa itu bulu, ya, bantal-bantal itu mereka kan tidak mempunyai pohon randu. Jadi bantal asli dari orang-orang sana adalah dari bulu. Itu juga kebutuhannya sangat besar, sangat empuk sekali, seperti tidur di atas awan. Sekarang ya bergeser menjadi dakron. Sayang dakron itu ya kempes dan mungkin sedikit panas. Kalau bulu-bulu itu cenderung
hangat. Ayo, sudah siap belum ini? Secara ekologi, burung juga mengkonsumsi, mempredasi, memangsa serangga. Semua jenis burung itu didominasi oleh burung insektivora. Sangat menguntungkan sekali, karena kita tidak perlu mengendalikan hama, biarkan burung pipit, biarkan burung ciblek untuk bekerja, maka buah kita tidak diganggu oleh lalat buah, reng tidak diganggu, tidak mengganggu padi dan sebagainya. Tetapi karena diambil burung kecil-kecil, kacamata, ciblek, burung-burung pentet, burung akhirnya ya serangganya mapan terus. Nah, tinggal mengandalkan kekayaan insektivora yang lain. Mungkin kodok, mungkin kadal, mungkin ular, mungkin apa ya, masih bisa menempati posisi sebagai pengendali hayati. Pengendali serangga, pengendali gulma, nah ini misalnya. Biasanya banyak, oh ini sudah gelap ya. Ayo pertanyaannya, saya bantu dulu. Pak, saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Saya ingin menjawab ya. Ini sudah maghrib loh. Mana ini? Yang pertanyaan ya. Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Iman. Boleh, silakan. Ayo cepat aja. Berkaitan migrasi, setiap tahun ada migrasi burung dari daerah subtropis ke tropis. Kenapa mereka harus kembali ke negara asal? Mengapa tidak menetap? Jadi mereka bermigrasi karena pada habitat asalnya mereka sedang berada di musim dingin. Jadi pada musim dingin biasanya di habitat asalnya itu mereka kekurangan makanan. Jadi mereka bermigrasi ke daerah tropis itu untuk mencari makan yang lebih gitu. Dan untuk tempat bernaung sampai musim dingin di habitat aslinya itu selesai. Dan setelah musim dingin pada habitatnya selesai, mereka akan kembali lagi ke asalnya untuk berkembang biak. Jadi seperti itu. Jadi gini, kenapa mereka tidak bertahan saja di tropis gitu ya? Nah, ya intinya ya dua hal tadi itu, makanan dan lingkungan. Kalau di tropis mereka berada di sini untuk waktu yang lama, maka interaksi dengan komunitas yang lain maka akan terjadi. Tropis juga terjadi musim kemarau di mana banyak keterbatasan sumber daya sehingga mereka lebih bagus harus berpindah. Jadi tidak bisa bertahan di tropis sekalipun musim penghujan atau musim sepanjang tahun itu mendukung pertumbuhan pakan, tapi pasti ada masa-masa mereka terbatas. Sementara pada saat mereka berpindah ke tropis, perairan mereka ditinggalkan, maka di sana tumbuh pakannya yang luar biasa banyak. Sehingga kalau mereka tetap akan terngiang-ngiang seperti orang puasa mendengar suara mangkok ditutup saja, itu sudah senang sekali. Sudah bayangkan kalau mereka berada di Indonesia, mereka kangen segera dapat kembali lagi ke Korea, ke Rusia, itu karena di sana berlimpah ruah saat musim panas. Tidak bisa itu perilaku dirubah. Mengapa ada yang tidak bermigrasi? Ya karena sudah mengalami evolusi, sudah mengalami penyesuaian, sudah mempunyai strategi untuk menghadapi keterbatasan makanan, strategi menghadapi mangsa, menghadapi tantangan dan sebagainya. Sehingga kemudian juga ada yang sifatnya karena otomatis ya keterbatasan. Artinya struktur badannya mungkin terlalu besar sehingga tidak bisa support untuk bisa bergerak jauh, untuk bisa sambung bersambung berpindah ke lokasi yang lain. Namun demikian seperti kita ketahui, meskipun gede, migrasi yang kita ketahui juga berlangsung itu pada pelikan. Pelikan itu migrasi meskipun hewannya gede. Tapi karena sayapnya panjang, jadi efektivitas untuk berada di udara lebih praktis.
Ya, itu yang ada lagi yang perlu ditegaskan. Jadi kalau yang migrasi itu tidak lintas benua loh ya. Jadi lintas pulau pun juga terjadi. Jadi migrasi yang dari luar negeri, dari dalam negeri pun juga mereka bermigrasi. Jadi dari pucuk gunung ada periode-periode tertentu mereka akan berada di bawah untuk waktu-waktu yang lama. Ini itu juga migrasi dan itu juga periodik. Dan yang penting periodiknya berlangsung dan mereka berada pada tempat yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda. Gitu. Silakan. Jadi nanti di praktikum sudah disampaikan ya mengenai morfologi bentuk paruh, bentuk cakar, bentuk kaki, bentuk sayap, bentuk ekor, bentuk ukuran badan dan sebagainya sudah disampaikan di praktikum. Sudah, Pak. Oke, jadi orang biologi ya sedikit banyak kalau aspek burung kan ya harus paham bahwa ada burung pejalan, ada burung hinggap, ada burung predator dan sebagainya. Pertanyaan saya, burung yang paling besar rentang sayapnya burung apa? Burung elang ya Pak? Atau salah? Iya. Kecuali elang. Burung elang, betul. Jadi elang itu efektif sekali berada di udara karena dia memang mangsanya ada di tanah, sehingga mereka harus betah di udara dan untuk betah di udara sistem aerodinamisnya andalannya ya sayapnya yang rentangnya panjang. Jadi itu bisa sampai 1,5 meter. Jadi yang di New Zealand itu bahkan bisa memangsa anak kambing, memangsa, ada yang bahkan diceritakan itu mistis atau tidak, bahkan membawa bayi anak orang. Jadi, karena saking mudahnya mereka membawa. Jadi untuk membawa seperti itu biasanya cakar kakinya yang sangat kuat dan sangat tajam itu akan menembus bagian dada sehingga kita korbannya kok kita. Korbannya itu tidak bisa bernapas karena dadanya sudah bolong karena dicengkeram. Itu luar biasa sekali. Makanya kalau mereka yang biasanya memelihara untuk pet atau peliharaan biasanya menggunakan pelindung tangan dari bahan kulit keras yang sangat kuat menahan tembusan dari cakar elang. Nah, ini yang ada fungsi-fungsi yang lain yang unik, misalnya kita mengenal di daratan Cina ada nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan burung air. Jadi burung air itu biasanya memang pintar sekali betah di bawah air untuk mengejar ikan. Tapi agar ikan itu tidak masuk ke dalam perutnya, maka di batas leher itu dikasih cincin. Sehingga begitu tertahan di cincin, jadi separuh badan ikan sudah masuk ke tenggorokan, baru ada di badan, ada di mulutnya, lah itu baru dipanen, diambil. Jadi kasihan dia sudah bahagia dapat ikan gede, tapi diambil majikannya dan mereka harus berbagi nanti dengan majikannya. Itu cara mancing yang paling indah saya lihat, gampang sekali dan burung-burung itu jinak. Ya seperti kita lah di monyet. Nah, monyet disuruh naik kelapa, suruh manjat, suruh panen dan sebagainya di Sumatera, itu ya pemberdayaan seperti itu. Kalau di industri kopi luwak sekarang sudah marak, dari Dinas Kehutanan akan membina petani-petani kopi, diperkenalkan dengan peran luwak untuk bisa memfermentasi kopi-kopi yang dipanen, itu berarti kan seperti mesin bisa dinyewa atau titip
difermentasikan, dimakankan atau diberikan ke luwaknya sehingga besok pagi tinggal nunggu panenannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk burung nanti bisa di catatan-catatan di PPT ditambahkan. Kemudian kalau ada jawaban yang kurang memadai atau pertanyaan lanjutan silahkan ditulis di chatting. Nanti akan kita sambung dengan diskusi yang lain. Insya Allah minggu depan juga dengan Pak Fuad. Tetapi saya punya pertanyaan, bagaimana proyek membuat videonya? Sudah di progresnya bagaimana? Untuk membuat video sudah dikumpulkan semua Bapak di MS Team. Di MS Team, saya intip nanti. Kalau masih dimungkinkan bisa diperbaharui atau dikoreksi, nanti kita bisa berikan catatannya. Baik Bapak. Bapak mohon maaf untuk yang terkendala absen ada. Jadi, ojo carry-carry nanti absennya keburu tutup, nggak bisa diklik nanti. Di tengah lah ini. Iya, maaf. Ini masih mulai kelas lagi, masih bisa. Devi Raj Angeli. Hadir, Pak. Hadir, Devi. Apa ini? Saya lanjut ke Imawarti tadi ada. Hadir, Pak. Melia hadir. Hadir, Pak. Oke. Ini masih banyak yang belum. Umi Latifatul hadir. Dinsa. Hadir, Pak. Apa ini, Umi atau Dinsa? Umi Latifatul. Dinsa di mana ini? Maria Salvia. Hadir, Pak. Oke. Haniatul. Hadir, Bapak. Ya. Semuanya sudah. Oke, semuanya sudah absen. Baik, cukup hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Sama saya duluan, Liv. Baik.